Panas sirkuit Mandalika bikin kru MotoGP sulit buka mata. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Cuaca panas khas daerah tropis dirasakan para pembalap dan kru dari tim-tim peserta MotoGP Mandalika 2022 yang sedang bersiap jelang rangkaian balap esok di sirkuit Mandalika Lombok. Pantauan dari sirkuit Mandalika sebelum latihan bebas pertama, tiap-tiap tim melakukan persiapan. Hilir mudik para kru sudah terlihat di lokasi antara garasi atau pedok dan ruangan hospitality team. Selain itu, petugas memasang pan informasi penunjuk kecepatan maksimal di jalur menuju area pit lane Pertamina Mandalika International Street Circuit di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ajang balapan MotoGP seri kedua 2022 bertajuk Pertamina Grand Prix of Indonesia akan berlangsung 18 hingga 20 Maret 2022. Area tanpa peneduh membuat semua kru berupaya berjalan cepat menghindari matahari di sirkuit Mandalika yang begitu menyengat. Suhu di sirkuit Mandalika Lombok mencapai 33 derajat Celcius, bukan suhu ramah bagi beberapa kru yang berasal dari Eropa. Saya berasal dari daerah dekat Alps, di sana suhunya -5 derajat. Saya kesulitan di sini, saya tak bisa membuka mata, ujar Dalmas, salah satu kru tim RNF Yamaha sambil bercanda. Komentar serupa juga didapat dari orang-orang asal benua biru yang bekerja di belakang layar tim MotoGP. Gila banget, ibu seorang kru Honda yang ditanya soal panas Mandalika. Lagi-lagi perilaku kru tim premek yang mencoba melawan terik matahari dengan mengoleskan tabir surya. Sementara itu, tidak banyak aktivitas pembalap yang terlihat di area paddock. Bisa jadi cuaca yang begitu panas membuat mereka enggan keluar dan menunggu matahari turun di ufuk barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan gelaran MotoGP Mandalika 2022 18 hingga 20 Maret 2022 di sirkuit Mandalika Lombok berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat. Hal tersebut diungkapkan oleh Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Majid Lombok. Dalam pemaparannya, BMKG memperkirakan pada sesi latihan bebas hari pertama Jumat 18 Maret, diperkirakan terjadi potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada siang hingga sore. Selanjutnya, pada sesi hari kedua latihan bebas dan kualifikasi pada Sabtu 19 Maret, diperkirakan cerah berawan hingga hujan sedang pada siang hari sampai sore hari. Pada tanggal 20 Maret diperkirakan hujan sedang hingga lebat pada siang sampai malam hari, ucap Nur Siti Zulaikha menambahkan. Prospek kondisi cuaca area Mandalika selama 3 hari ke depan didominasi oleh adanya potensi berawan hingga hujan sedang, kata Nur Siti Zulaikha. Ini penampakan podium MotoGP Mandalika, jauh beda dengan saat USBK. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Gelaran MotoGP Indonesia Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika tinggal menghitung hari. Beberapa fasilitas pendukung pun sudah tampak tuntas 100%, salah satu contohnya adalah bangunan podium untuk juara 1, 2, dan 3. Seperti apa desain podium MotoGP Mandalika seri perdana ini? Indonesia akan kembali menggelar balap motor kelas premier setelah 25 tahun absen. MotoGP Indonesia akan dilaksanakan di sirkuit Pertamina Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 18 hingga 20 Maret 2022. Sirkuit Mandalika sendiri sudah menggelar balapan World Superbike pada akhir 2021 lalu. Di seri ini, podium bagi para pemenang diletakkan di belakang pit building dan bentuknya berupa panggung berukuran cukup besar. Nah, agak berbeda dengan penyelenggaraan WSBK, pada seri MotoGP Mandalika desain podiumnya tidak akan berbentuk panggung terpisah lagi, tapi akan menyatu dengan bangunan pit building. Hal itu diketahui dari postingan Instagram Story Vice President Mandalika Grand Prix Association Cahyadi Wanda.
Dalam akun Instagram resminya, @theofficialcahyadi yang mengunggah penampakan podium MotoGP Mandalika. Dalam foto itu bisa dilihat jika podium MotoGP Mandalika bakal menyatu dengan pit building. Posisi podium ini terletak di bagian paling kanan bangunan di lantai 2 yang bersebelahan dengan ruangan penonton VIP dan juga ruang wartawan. Podiumnya masih tampak polosan warna hitam putih dan belum diberi berbagai macam stiker pihak sponsor. Di bawah podium terdapat tulisan Pertamina Mandalika Circuit. Lalu di bagian atasnya terdapat Mandalika GP Series, logo ITDC dan juga logo MGPA. Kalau kalian lebih suka format desain podium yang mana, Detikers? Podium seperti USBK atau podium MotoGP seperti ini? Satu hal menarik itu jadi sorotan jelang seri MotoGP Indonesia 2022 yang digelar pada akhir pekan nanti 18 hingga 20 Maret. Pasalnya ada pawang hujan yang sudah disiagakan untuk mengkondisikan cuaca di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menariknya lagi, pawang hujan tersebut juga jadi salah satu bagian dari perhelatan seri MotoGP Indonesia 2022 loh. Melansir dari tribunnews.com, pengguna jasa pawang hujan bernama Rara Isti Wulandari ternyata atas rekomendasi dari Menteri BUMN Erick Thohir. Kiprahnya nggak bisa dianggap remeh, karena sudah pernah mengkondisikan cuaca pada saat pelantikan Presiden Republik Indonesia, upacara kenegaraan hingga opening Asia Games 2018. Sekarang, jasa Rara digunakan lagi untuk membantu melancarkan perhelatan seri kedua MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika nanti. Pol Espargaro berkata, sirkuit Mandalika banyak berubah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pembalap Repsol Honda Pol Espargaro menyebut sirkuit Mandalika banyak berubah jelang MotoGP Mandalika 2022, 18 hingga 20 Maret. Pol Espargaro jadi yang terbaik saat tes pramusim MotoGP Mandalika Februari lalu dengan catatan waktu 1 menit 31,60 detik. Capaian impresif Espargaro berlanjut pada seri pembuka MotoGP 2022 di GP Qatar dengan meraih podium ketiga. Espargaro mengaku sangat antusias untuk MotoGP Mandalika, namun pembalap asal Spanyol itu mengatakan Mandalika banyak berubah sejak tes pramusim. Saya sangat menantikan Mandalika, para penggemar sudah luar biasa di sana selama tes dan saya hanya bisa membayangkan seperti apa balapan nanti, ujar Pol Espargaro dikutip dari Motosan. Kami datang pada saat yang baik, balapan yang kuat di Qatar dan kami menjalani tes yang bagus sebelumnya di Mandalika. Tetapi banyak yang telah berubah sejak saat itu, ucap Pol menambahkan. Sirkuit Mandalika tidak saja bersolek untuk MotoGP Mandalika 2022, tetapi juga mengalami sejumlah perbaikan termasuk pengaspalan ulang. Di mata Pol Espargaro, aspal baru itu diprediksi bisa sangat membantu para pembalap. Mereka melapisi ulang trek yang seharusnya sangat membantu, tetapi kita harus melihat seperti apa saat kita sampai di sana, tutur Pol. Rencananya adalah terus bekerja seperti yang kami lakukan di Qatar dan dalam pengujian dan terus mengeksploitasi potensi maksimal kami, kata Pol melanjutkan. Selain itu, tiket MotoGP Indonesia 2022 telah ludes terjual. Presiden Republik Indonesia Jokowi mengungkapkan bahwa tanda masuk ke sirkuit Mandalika itu sudah laku 60 ribuan. Indonesia akan menjadi tuan rumah MotoGP yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, 18 hingga 20 Maret 2022. Sebelumnya, Direktur Marketing PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney, Maya Watono menjelaskan bahwa pihaknya menyediakan total 66.662 tiket untuk MotoGP di sirkuit Mandalika. Alhamdulillah bahwa target yang kami jual sebanyak 60 ribuan semuanya sudah terjual.
Kata Jokowi setelah melepas parade pembalap MotoGP di Jakarta Rabu 16 Maret 2022. Kami berharap ini menjadi sebuah brand baru negara kita bahwa Indonesia sekarang telah memiliki sirkuit MotoGP yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Jelasnya.